Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup orang Kristen. Terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap kelompok orang tentunya memiliki gayanya sendiri-sendiri, coraknya sendiri-sendiri. Misalnya anak pang, dia punya gayanya sendiri, punya stylenya sendiri, punya modelnya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri. Seperti motor gede, mereka pun juga memiliki gayanya sendiri, memiliki karakternya sendiri, memiliki perilakunya sendiri yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pula tak terkecuali dengan orang-orang Kristen. Nah, seperti apa sih model, seperti apa sih gaya hidup orang-orang Kristen itu? Yang pertama, sehati dan sejiwa dalam Kristus Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, gaya, corak hidup orang Kristen adalah sehati sejiwa dalam Tuhan Yesus. Mereka tidak egois, tidak hidup mementingkan dirinya sendiri, tidak berjalan sendiri, tetapi hidup. Mereka bersekutu, mereka saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, mereka saling tolong-menolong, mereka saling hidup rukun, mereka suka berbagi kasih, saudara. Nah, Bapak-Bapak kasih Tuhan, tetapi mengapa gaya hidup Kristen seperti ini sekarang ini sungguh-sungguh sulit untuk dijumpai? Sekalipun dalam gereja Tuhan, peradaban manusia tentulah yang telah mengubah gaya hidup yang penuh kasih, hidup dalam persekutuan yang rukun, hidup yang rendah hati, hidup yang tidak egois, hidup yang tidak mementingkan dirinya sendiri, hidup yang suka menolong. Sekarang berubah menjadi orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Tidak mau tahu orang lain, lingkungannya. Orang-orang Kristen perlu kembali kepada model, kepada corak, kepada gaya hidup jemaat mula-mula yang hidup sehati, sejiwa bagi kemuliaan Kristus Yesus. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain selain untuk memuliakan Tuhan. Hidup sehati, sejiwa. Inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen dewasa ini. Yang kedua, saudara, gaya hidup orang Kristen yang membawa dampak, yang membawa perubahan besar bagi gereja Tuhan, bahkan bagi dunia adalah hidup yang suka bersaksi, saudara. Model hidup orang Kristen yang membawa dampak bagi dunia adalah orang-orang Kristen yang suka bersaksi dan bersaksi tentang Yesus Kristus bagi dunia. Seperti orang-orang Kristen mula-mula yang tidak henti-hentinya bersaksi tentang Yesus Kristus, yang tidak henti-hentinya bersaksi tentang karya Kristus, yang tidak henti-hentinya bersaksi tentang kasih-Nya Yesus, yang tidak henti-hentinya bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Mereka sangat senang, mereka terus termotivasi untuk berbicara di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja tentang Kristus Yesus, saudara. Sekalipun mereka teraniaya,
sekalipun mereka tertindas, tetapi tidak menjadi alasan buat mereka untuk takut, bahkan tidak berani bersaksi. Hal ini tentunya yang membuat kekristenan terus bertumbuh, yang membuat kekristenan terus berkembang, sekalipun dihalang-halangi, sekalipun harus menelan banyak korban, saudara. Hal ini tentunya yang harus dihidupkan dalam diri umat Tuhan, dalam diri orang-orang Kristen dewasa ini. Bukan cuma asik dengan kerjaannya, bukan cuma asik dengan bisnisnya, bukan cuma asik dengan HP-nya, WA-nya, Instagram-nya, SMS-nya, tetapi bersaksi tentang cintanya Yesus, tentang kasihnya Yesus, tentang pengorbanannya Yesus, tentang perhatiannya Yesus, tentang pemeliharaannya Yesus kepada setiap kita, saudara. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Model hidup yang cinta bersaksi bagi Yesus. Itulah yang harus dihidupkan dalam diri orang Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang Kristen, model hidup, gaya hidup orang Kristen adalah hidup dalam kasih. Bapak yang kasih Tuhan, model hidup orang-orang Kristen mula-mula adalah kasih, saudara. Mereka mempraktekkan kasih dengan begitu nyatanya, seperti kasihnya Kristus kepada kita manusia, saudaraku. Mereka memperhatikan saudara-saudara seimannya, bahkan mereka rela menjual harta miliknya, mereka rela menjual tanahnya untuk berbagi kasih, saudara. Mereka sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kehidupan yang penuh kasih inilah yang harus tetap ada, harus tetap menyala, bahkan terus berkobar dalam hidup semua anak-anak Tuhan, dalam hidup semua orang-orang Kristen. 3 hal jemaat mula-mula nyatakan sebagai orang-orang Kristen, sebagai gaya hidup, sebagai model yang membawa dampak bagi dunia, yang membawa pertumbuhan bagi gereja Tuhan, yaitu hidup sehati sejiwa dalam Kristus, cinta bersaksi tentang Yesus bagi dunia ini, dan hidup dalam kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.